ibadah minggu bulan pendidikan Gemi dengan menggunakan liturgi model 4 pada hari ini Minggu 26 Juli 2026 dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal Dewa. Bapak Mama dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Hari ini kita memasuki minggu keempat dalam bulan pendidikan Gemi. Tiap peristiwa dalam hidup kita memberi makna dan dalam tiap perjalanan hidup. Sekecil dan sebesar apapun peristiwanya, kita sementara diarahkan untuk belajar dan memahami maksud Tuhan atas hidup kita. Salah satu yang dimaknai dalam tiap peristiwa adalah kepedulian. Peduli pada diri sendiri dan peduli pada sesama. Tema ibadah kita pada hari ini adalah memulai perubahan besar dari kepedulian kecil pada pendidikan. Karena itu mari peduli dengan melakukan hal kecil agar dapat memberi dampak besar dalam pendidikan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang mengimannya dan menghormatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari meletakkan kedua tangan di dada sebagai simbol keberadaan diri yang layak di hadapan Tuhan. Seraya kita menyanyikan Gita Bakti nomor 19, Ya Tuhanku, siapakah yang boleh diam? Bersama
sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dari Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jemaat persilakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, dalam perjalanan iman Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kesetiaan setiap hari. Karena itu dengarlah nas pembimbing dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam kerendahan hati, marilah kita bersama-sama menyadari akan keberdosaan kita. Mari kita bersama-sama menyatakannya dalam doa pengakuan dosa. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Di pagi ini, mengakhiri seluruh perjumpaan kami sepanjang bulan pendidikan ini, kami datang menyapa Tuhan dan berdoa bahwa perjalanan kehidupan yang kami bangun masing-masing dalam kehidupan kami adalah perjalanan di antara suka dan duka. Kadang kami ingat dengan Tuhan ketika kebahagiaan dan sukacita itu datang menghampiri kami, tapi juga kadang kami menjadi pribadi yang melupakan Tuhan ketika kami merasakan kenyamanan, keamanan, dan kedamaian. Karena itu pagi hari ini di hadapan Tuhan kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan,
kami mengakui bahwa sebagai manusia kami telah berdosa, menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Karena itu pagi ini kami memohon anugerah, izinkan kami mendapatkan pengampunan daripada Tuhan yang akan menguatkan hati kami untuk terus berjuang memberi yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Derita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tuhan terkenal mengampuni kita karena rahmat-Nya yang besar. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20 berbunyi, dan oleh Dialah Ia memperlamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Dia mengadakan perlamaian oleh darah salib Kristus, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang telah menerima anugerah dari Allah, jadilah pribadi yang hidup baru, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita akan bersama-sama meresponi anugerah dan petunjuk hidup baru yang datang pada kita pagi hari ini, dengan kita akan bermazmur secara berbalasan
Surut Mazmur pasal 92 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Mazmur 92 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Mazmur 92 ayat 1 hingga ayat 16. Tuhan hakim yang adil, mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dengan bunyi pujian 10 tari dan dengan gambus. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Orang bodoh tidak akan mengetahui. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Mataku memandangi serutku, telingaku mendengar. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Kita mempersiapkan hati kita untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang penadu akan memandu kita di dalam doa dan bacaan Alkitab. Tiba saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini, yang terpilih dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon hikmat Tuhan di dalam kita. Dengan penuh rasa syukur kami ada di hadapan hadirat Tuhan. Karena Bapa begitu mengasihi kami, sehingga pagi ini Bapa kumpulkan kami dalam satu persekutuan yang indah di tempat ini untuk kami beribadah kepada-Mu. Di dalam ibadah ini Bapa, kami telah memuji memuliakan Nama-Mu dengan nyanyian-nyanyian yang sudah kami nyanyikan. Waktu yang masih ada yang Bapa, kami tidak sia-siakan, tetapi kami mau pergunakan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman itulah yang menjadi penuntun bagi kami di setiap langkah hidup kami yang sisa di muka bumi ini. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami mohon, mari Bapa sertai kami, berkati kami, dan curahkanlah hikmat kemampuan-Mu bagi kami, supaya setelah kami mendengar firman ini, kami mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam sisa kehidupan kami ini. Bapak Pendeta yang akan menyampaikan renungan firman-Mu, mari Bapak memberkati hamba-Mu, memberkati persiapan hamba-Mu, agar apapun yang hamba-Mu keluarkan dari bibir mulutnya bukan menurut kehendaknya sebagai manusia, tetapi menurut petunjuk daripada Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di dalam kami, ampuni kami, dan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35 dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan tanah. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukannya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap mereka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup PPP Perempuan Bumi.
Di setiap langkah
kasih anggota UPP Perempuan ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan pujiannya. Shalom Bapak Ibu. Memulai perubahan besar dari kepedulian kecil pada pendidikan, tema yang menutup seluruh rangkaian perjumpaan kita dalam perayaan bulan pendidikan Gemit. Dan bacaan kita ada di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35, dan menjadi bagian panjang dari Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Kalau kita baca dari pasal 13 secara khusus, dia memuat kurang lebih ada 5 perumpamaan yang Tuhan pakai untuk menjelaskan bagaimana kerajaan surga itu dikenal dan dilihat. Karena kondisi pada saat itu adalah mereka yang memilih untuk percaya kepada Kristus harus mendapatkan penganiayaan, sehingga dengan demikian mereka juga bertanya-tanya, apakah kerajaan surga itu benar-benar ada? Mengapa kami tidak merasakan damai sejahtera, keadilan? Kami tidak merasakan sukacita di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Karena itu Bapak Mama, izinkan saya mengawali perenungan kita dengan memberikan gambaran besar tentang apa yang terjadi di Matius pasal 13 ini. Di awal pasal 13 kita akan membaca tentang perumpamaan seorang penabur. Nanti ini dia akan nyambung di bagian akhir dari perenungan ini. Dan juga kita bagian kedua kita membaca tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum, dan yang ketiga hari ini menjadi bacaan firman Tuhan kita, biji sesawi dan ragi. Ketiga hal ini disambungkan juga dengan bagian selanjutnya dari bacaan kita. Dia menekankan tentang bagaimana suasana yang perlu dibangun, bagaimana prinsip hidup dasar orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Apa yang dimaksud dengan kerajaan surga? Saya pernah bilang Bapak Mama bahwa dalam iman percaya kita menemukan 2 makna kerajaan surga dalam Alkitab. Selain dia menceritakan tentang suatu tempat di mana kita akan pulang, kita sering menyebutnya sebagai Yerusalem baru. Tetapi juga kita mengamini bahwa kerajaan surga itu ketika dia ada di dunia adalah sebuah rasa kedamaian, kenyamanan, sejahtera. Dengan demikian bahwa kita benar-benar menggambarkan suasana kerajaan Allah yang akan mendapat bagian ketika kematian itu terjadi di dalam dunia ini, dengan merasakan segala sesuatu yang kita rasakan bersama-sama. Tapi anak-anak muda generasi Z bilang begini, surga itu ketika liburan, rebahan sepanjang hari, main HP, baterai full, kuota full, internet lancar, makanan berlimpah. Ini surga dari nama. Atau yang kemarin mungkin ketika hujan sepanjang hari, ketika makan bakso babi dan bilang ini surga betul. Makan mie, rebus, telur, ini rasanya surga. Ada sebuah kepuasan, ada sebuah kenyamanan yang dirasakan ketika kita masih ada di dunia ini, tetapi ada sebuah kenyamanan yang terjadi. Nah, mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan tentang kerajaan surga itu. Dimulai dari ketika Tuhan menggambarkan kerajaan surga itu, digambarkan seperti sebuah biji sesawi. Bapak sudah melihat ya, karena kita punya slide ini kurang terang. Jadi kalau kurang terang bisa memalingkan wajah di LCD yang ada. Tapi pasti sulit sekali yang membelakangi gambar ini. Nah Bapak Mama, biji sekecil inilah yang kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus menggambarkan sesuatu yang besar. Kita mungkin berpikir bahwa ini harusnya tidak seperti itu. Karena ketika kita bicara tentang kerajaan surga, kita tidak bisa bilang bahwa dia sesuatu yang kecil, ini perkara gampang, perkara mudah. Tidak. Sebab selalu ketika kita bicara tentang kecil, maka pemikiran kita akan selalu diarahkan bahwa ini tidak penting, tidak diperhitungkan, dianggap remeh, kecil, sehingga kita seringkali bilang bahwa anak kecil tidak tahu apa-apa. Karena dalam pemikiran kita yang kecil, yang lemah itu seringkali tidak mendapatkan sesuatu yang penting, tidak mendapatkan posisi yang baik. Karena dia kecil, dia lemah, maka dia tidak diperhitungkan. Tetapi Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang besar biasanya dimulai dari setiap langkah-langkah kecil. Setiap perbuatan-perbuatan kecil dia menjadi awal dari suatu perbuatan yang besar, suatu perkara yang besar.
Bapak Mama, karena dari yang kecil ini Tuhan Yesus kemudian bilang bahwa dari sesuatu yang kecil yang hampir tidak terlihat oleh mata, yang awalnya hanya digunakan sebagai bumbu. Jadi kalau kita melihat dan menemukan biji sesawi, maka biasanya biji sesawi ini dia disebut dalam dua bagian. Dia dianggap sebagai bumbu berdampingan dengan merica, ketumbar, apa lagi kecil-kecil, jintan, wenter dan lain sebagainya. Dia berdampingan karena dia memberikan cita rasa agak segar biji ini. Tetapi juga dia dianggap juga sebagai sayur karena ketika dia ditanam, dia bertunas, dia bertumbuh, dia bahkan bisa menjadi sebuah pohon yang cukup besar. Karena itu ayat 32 bilang menekankan tentang ketika dia mau bertumbuh, maka dia menjadi rumah bagi binatang-binatang yang datang dan singgah. Karena dia pohon akan menjadi lebih besar, sebesar paha manusia, dan pohon-pohonnya juga menjadi tempat dan rumah bagi burung-burung. Burung-burung makan biji-bijinya, juga membuat sarang karena kenyamanan. Dia punya daunnya juga punya daun yang cukup lebat sehingga mampu untuk melindungi. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, dari kata bertumbuh di ayat yang ke-32 sampai dengan ketika dia menjadi rumah bagi burung-burung yang berlindung di bawahnya, ada satu proses yang hilang di sana. Ada satu kata, yaitu dia berproses. Dia jatuh di tanah, dia bertunas, dia berkecambah, lalu kemudian dia bertumbuh menjadi sesuatu yang baik. Itu gambaran yang pertama dalam bacaan kita pagi hari ini. Gambaran yang kedua di pas ayat yang keempat, di ayat yang ke-34, Bapak 33, di situ digambarkan tentang ragi. Mama tahu ragi di mana? Tadi malam saya berpikir tidak usah tulis ragi sebenarnya, karena kita punya warga ini identik dengan ragi. Mau buat kue, roti selalu menggunakan ragi. Kita punya Alkitab tulis di sana bilang siapa yang mengelola adonan itu, Bapak Ibu? Perempuan. Jadi ini sangat dekat sekali dengan para wanita yang mempersiapkan bekal makanan bagi keluarga. Ragi ini ketika kita membaca bagian Alkitab yang lain, maka seringkali disimbolkan sebagai sesuatu yang mampu merusak secara cepat. Kerjanya senyap, tetapi buktinya nyata. Karena itu saya mencoba untuk melihat ragi sebagai sebuah simbol keterbatasan. Ada trauma, ada hal yang menyakitkan, tetapi kemudian sesuatu yang dianggap buruk ini diubahkan oleh Tuhan, ditransformasikan menjadi sesuatu yang baik. Pernah ibu-ibu buat roti lupa pakai ragi, itu lempar di sapi bisa pingsan karena raginya tidak ada. Fungsi ragi adalah ketika dia masuk di dalam tepung dan dikelola berjumpa dengan air, dia mendapatkan suatu hawa yang cukup pas, maka dia kemudian akan melakukan fermentasi, membuat busuk di sekitarnya. Tetapi bagi tepung dia akan menjadi mengembang, menjadi lebih lembut daripada tidak menggunakan ragi. Dahulu pada perjamuan Kristus bersama-sama dengan para murid, Tuhan Yesus bilang jangan makan roti, makanlah roti yang tidak beragi. Artinya roti yang tidak dikembangkan dengan ragi, sesuatu yang mungkin cukup crunchy, cukup keras untuk dimakan. Bapak Mama, selain biji sesawi, Tuhan Yesus menggunakan simbol ragi sebagai bagian bahwa mau sebaik apapun manusia hidup, selalu ada keterbatasan. Tapi jangan salah, keterbatasan dan kelemahan itu bisa dipakai dan diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang memberkati pada akhirnya. Bapak Mama dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang saya bilang dari ayat pasal 13 ini, dari mulai penabur, lalang di antara gandum sampai dengan bacaan kita pagi hari ini, biji sesawi dan ragi. Saya menyimpulkan dalam satu kalimat, satu paragraf mungkin. Ini bukan kalimat karena terdiri dari beberapa kalimat. Dia mau bilang begini, meresponi firman Tuhan secara baik. Ini digambarkan sebagai tanah yang baik.
akan membuat kita tetap bertahan sekalipun berada di tengah dunia yang jahat, digambarkan sebagai lalat. Dan pada akhirnya sebagai orang percaya kita diminta bertumbuh dan juga berdampak baik bagi sekitar kita, bagi orang-orang yang ada di setiap kehidupan kita bersama-sama. Kira-kira itu tuh Bapak Mama, kita melihat bagaimana bagian ini dituliskan oleh Matius untuk menggambarkan sebuah gambaran tentang kehidupan di dalam kerajaan surga adalah ketika kita punya hati yang baik, tanah yang baik, yang subur, menerima pengajaran yang benar, lalu kemudian diliputi dengan menjadi pribadi-pribadi yang tetap menjaga karakter iman kita sekalipun keadaan kita tidak menguntungkan, tetapi justru di waktu yang sama juga kita diminta untuk berdampak bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi gereja, bagi setiap keluarga-keluarga kita yang ada di sekitar kita. Dan karena itu Bapak Mama, dalam bagian firman ini kita bersama-sama belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar ketika gambaran biji sesawi kehilangan makna, itu justru saat ketika biji sesawi itu tidak bertumbuh. Ayat 32 akan luntur maknanya ketika Tuhan bilang ketika biji sesawi itu bertumbuh. Justru karena bertumbuh itulah maka kemudian Tuhan menggunakan gambaran biji sesawi. Kalau dia bukan sesuatu yang bisa bertumbuh, maka saya percaya Tuhan Yesus tidak akan menggunakan ini. Karena mungkin ada biji yang sedikit lebih besar. Karena biji yang paling kecil menurut Alkitab adalah biji sesawi, tetapi Tuhan juga melihat bahwa biji ini bisa bertumbuh. Maka karena proses bertumbuh inilah Tuhan menggunakan gambaran ini. Dia mau bilang begini, jangan hanya bertumbuh tetapi juga mampu untuk berbuah. Jangan hanya beriman tetapi juga bertumbuh dan berdampak bagi orang lain. Jangan jadi orang yang sibuk pelayanan dan juga menjadi seorang yang rajin beribadah, tetapi kita tidak bertumbuh. Kita menjadi pribadi-pribadi yang gembir, menjadi pribadi-pribadi yang bahkan tidak mampu berdampak bagi orang lain. Bikin susah iya, tapi berdampak tidak. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, dengan demikian dalam perayaan bulan pendidikan kita bersama-sama merefleksikan bahwa ada banyak sekali hal yang bisa Tuhan beri kepada kita sebagai sebuah kesempatan. Kita lihat ini sebagai langkah kecil, sebagai sebuah talenta, kemampuan yang sederhana yang Tuhan titip di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita memberi ruang iman itu, kemampuan itu bertumbuh, lalu kemudian menjadi berdampak bagi orang lain atau tidak? Atau jangan sampai kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang berpasrah penuh pada kehendak Tuhan. Neo Tuhan membawa bagaimana, nah Tuhan pun yang lebih tahu. Kita berserah penuh. Dengan demikian kita menjadi pribadi yang tidak bertumbuh, justru menutup kemungkinan-kemungkinan lain kita akan berdampak bagi sesama kita. Ketika kita berbicara tentang pendidikan Bapak Mama, maka mari bersama-sama hargai setiap proses-proses kecil dalam keluarga kita. Orang bilang sekolah pertama itu adalah rumah. Sekolah pertama itu rumah. Kalau Bapak Mama mau hitung, anak-anak kita paling banyak itu berada justru di rumah daripada di sekolah. Tapi ketika ada persoalan-persoalan terhadap anaknya, orang tua sering sekali marah para pendidik, tugas tenaga guru kita, tenaga pengajar kita, seakan-akan bahwa anaknya gagal karena guru, padahal kebanyakan waktunya dipakai di rumah. Kenapa kemudian kita gagal mencari orang-orang yang mendidik anak? Ya karena itu, tidak setia untuk sesuatu yang kecil yang kita jalani setiap hari. Saya kasih contoh hal sederhana Bapak Mama, bahwa ternyata banyak sekali kita kehilangan waktu. Lebih senang anak pegang handphone, duduk berjam-jam, ketimbang 15 menit berbicara dengan anak. Karena itu ketika zaman makin rusak, ketika kesulitan semakin banyak terjadi, banyak anak-anak kemudian menjadi rapuh dan mengakhiri hidupnya mereka masing-masing karena tidak ada tempat untuk bercerita. Cerita ini sederhana, cerita ini masalah sepele,
dia kecil. Tetapi ketika orang tidak lagi bercerita, itu pertanda sesuatu kesulitan telah sedang terjadi. Coba bapak-bapak cek, kalau istri-istri susah mau bercerita di dalam rumah, itu pasti ada yang salah. Jadi selagi orang tua masih bercerita dengan piring yang berbunyi dan lain sebagainya, masih nasihat, dengar saja. Sebab ada saat dimana dong diam 1000 bahasa. Mama mau gimana? Diam. Mama butuh apa? Diam. Nah itu bukan surga lagi, itu sudah neraka itu. Ketemu makan apa? Itu judian. Jadi cerita mama itu sederhana sekali. Tetapi banyak keluarga yang tidak lagi punya waktu bercerita dengan anak-anak mereka. Nanti kalau ada kejadian persoalan terjadi di luar rumah, baru mulai menyalahkan orang lain. Fondasinya hal yang sederhana, langkah awalnya tidak dijalani dengan baik. Ayat yang ke-32 Bapak, kita belajar bersama-sama di sana bahwa ketika Tuhan Yesus membuat gambaran tentang ragi yang bisa berubah menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang dianggap bisa membusukkan dengan cepat sesuatu, tetapi justru mampu juga membuat sesuatu yang baik. Maka pesan firman Tuhan ini hari mau bilang, hiduplah sebagai pribadi yang terus diubah lewat pengalaman iman bersama-sama dengan Tuhan. Bawa sakit hati kita, bawa luka batin kita, bawa segala pengalaman pahit kita sebagai ragi di depan Tuhan. Karena ragi itulah yang akan diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita mau benar-benar percaya dan berserah bahwa kami hidup sampai dengan hari ini karena setiap berkat yang ada. Ragi tidak terlihat Bapak Mama. Kalau mau suruh pilih ragi di dalam tepung, ini hanya orang gila saya cari. Dan ragi itu biasanya banyak atau sedikit. Sedikit sah, kecuali mama-mama yang baru buat roti, dia ragi 4 kilo, dia punya tepung 1 kilo. Itu adonan pembengkak kali ke pica rumah semua. Soalnya pernah ada ragi lebih banyak daripada tepung. Dia sedikit saja, tetapi dia mampu bercampur dalam tepung dan punya pengaruh yang sangat besar bagi sebuah adonan. Kita mau belajar di sini bahwa soalnya perlu yang gegap gempita dan spektakuler. Mulai dari hal yang sederhana, senyap tetapi dia punya dampak. Dia tidak terlihat tetapi nyata. Orang biasa bilang soalnya terlalu tampak tetapi berdampak. Soalnya terlalu pamer, tapi ketika dia pun ada kesempatan, dia memberi yang terbaik. Kita pagi ini datang, kemarin hujan 1 hari antero, kita semua banyak yang kemudian meliburkan diri karena hujan ya. Dan hari ini juga sampai dengan hari ini rasanya masih tetap dingin dan banyak yang memilih untuk tidak datang. Ada yang lelah, ada yang capek mungkin di sawah. Tapi ketika datang di hadapan Tuhan, ingat hari ini hari Minggu, kita capek, beta lelah, tetapi di pagi kita harus memuji Tuhan di dalam rumah. Ini sesuatu yang baik, sesuatu yang mungkin tidak selalu pasang pengumuman. Halo guys, hari ini ibadah Minggu guys, perlu begitu. Tetapi kita punya hidup ditata dengan baik di dalam rumah Tuhan, di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Yang terakhir Bapak Mama, mari kita bersama-sama memberi diri untuk diproses. Sesuatu yang mahal itu datang dari proses yang panjang. Bapak Mama saya mau cerita, waktu satu kali ada seorang nyong mau masuk ke satu nona. Dalam percakapan itu, ini keluarga perempuan sonde ngomong dia pembeli seberapa. Dia punya jubir hanya bilang, kalau kakak dong pilih toko, maka kakak dong akan tahu yang mahal yang mana, yang murah yang mana. Jadi demikian ketika datang masuk minta kami bu anak, kami sudah perlu omong di besar biaya berapa. Tapi bapak dan mama melihat pengalaman yang ada, proses yang dijalani antara mereka berdua dengan keluarga, itulah yang dihargai sebagai sebuah penghargaan ketika masuk minta itu terjadi. Sesuatu yang mahal tidak datang dalam proses yang instan. Kenapa kemudian beli lauk di pasar, rendang, daging sapi,
dia akan jauh lebih mahal daripada beli pop mie yang seharga 5.000 atau 6.000. Dia jauh lebih murah, walaupun di depan gambar itu ada tulis telur, ada tulis semua. Mie instan itu kan depan gambar di depan gagah sekali, tapi bukan hanya mie dan bumbu saja. Gitu. Itu karena instan, murah, meriah. Ketemu mau ditipu saja dengan gambar mie instan. Tetapi sesuatu yang mahal itu biasanya diproses panjang, potong bumbu, iris daging, dan lain sebagainya. Proses panjang. Karena itu Bapak Mama, apa yang kita buat hari ini, dia harus bisa memastikan kita beriman bahwa hasilnya pasti akan datang. Terima kasih Bapak Mama yang tetap selalu, saya senang selalu mendengar ketika ada orang tua yang anaknya pulang sekolah lalu bilang, ini hari belajar apa saya di sekolah. Terima kasih Bapak Mama, karena itu pertanyaan itu suatu saat nanti dia akan punya sesuatu yang baik. Saya percaya Bapak Mama itu cara Bapak Mama untuk melihat dunia anak lewat apa yang diceritakan. Karena suatu saat nanti mereka akan bangun hidup sendiri, mereka terpisah, pergumulan kita berbeda. Suatu saat nanti tidak lagi banyak yang bisa diceritakan. Selamat mengakhiri bulan pendidikan Bapak Mama, selamat mengakhiri bulan Juli dan mempersiapkan memasuki bulan Agustus. Kita merayakan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan geni. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Satu doa bagi kita sekalian. Tuhan telah berfirman. Kita akan menggerakkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dan telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Dengan
Mungkin ada vokal grup atau paduan suara yang mempersiapkan diri, saya persilakan karena tidak tertulis di buku pelayan minggu hari ini. Kalau tidak ada, kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Jemaat kekasih Kristus, Tuhan terus menunjukkan mujizat kebaikan-Nya. Kita telah menerima mujizat dalam kehidupan kita. Mari berbagi mujizat dalam persembahan yang kita bawa untuk betapa besarnya pekerjaan kemuliaan Allah dalam gereja-Nya. Ingatlah perkataan firman Tuhan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Allah di dalam Mazmur 4 ayat 6. Sampai tahu persembahan dijalankan dan kita memberi persembahan khusus kita melakukan PKJ 153. Seluruh hidupku dalam ladang dunia.
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap persembahan yang kami beri Tuhan, dengan pengucapan syukur dan ketulusan hati kami, sebagai tanda cinta dan ketaatan kami Tuhan. Dan terus ajar kami ya Tuhan, untuk selalu setia memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita melakukan NR Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, selalu miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Perjalanan yang kami jalani hingga saat ini adalah perjalanan untuk melihat dan mencari kehendak Tuhan. Mungkin terkadang kami terhilang, mungkin terkadang kami menjauh dari jalan Tuhan. Tetapi ketika pagi hari ini bersama 153 anggota jemaat hadir dalam ibadah ini, kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kami, membawa kami terus berjalan sampai dengan hari ini. Ketika kami menyapa-Mu, memuji-Mu, dan berdoa di dalam syafaat ini. Pagi hari ini kami datang, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. 153 anggota jemaat dengan berbagai harapan dan doa kami masing-masing. Tuhan tahu bagaimana kami secara pribadi. Tuhan tahu juga apa yang sedang kami doakan sehari-hari dalam kehidupan kami. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Sehingga kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu Tuhan tidak akan meninggalkan kami berjalan sendiri,
tetapi Tuhan memberi kami hikmat, memberikan kami peluang dan waktu untuk mengerjakan segala sesuatu dalam damai sejahtera Tuhan. Pagi ini kami datang, kami bersyukur untuk kebersamaan kami. Izinkan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menghargai sesuatu yang kecil, dan kami memberi diri untuk diproses oleh Tuhan, seraya menanti bahwa apapun yang sedang kami jalani, Tuhan berkati, dari tangan Tuhan menjadi sesuatu yang baik dan berdampak bagi orang lain. Kami berdoa supaya perjalanan yang panjang ini adalah perjalanan yang akan senantiasa membuat kami belajar bahwa proses Tuhan ini adalah proses yang baik. Mungkin seketika kami harus ada di dalam setiap pergumulan, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami selama-lamanya terpuruk dalam setiap pergumulan dan persoalan kami. Karena itu kami mohon di hadapan Tuhan, beri kami hikmat hati yang teguh untuk tetap beriman, sekalipun kami melihat tidak ada pintu yang terbuka bagi kami. Tetapi kami akan menjadi pribadi yang tetap setia bergumul bersama-sama dengan Tuhan, hingga kami melihat bahwa dalam kehidupan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan selalu membawa kami ke waktu yang lebih baik, ke tempat yang jauh lebih baik dari hari ini. Ya Tuhan yang baik, ketika kami beribadah bersama-sama di tempat ini, kami ingat saudara-saudara kami yang tidak bisa beribadah bersama oleh karena sakit, oleh karena lanjut usia. Tuhan kuatkan mereka, pulihkan mereka. Tuhan jamah mereka satu persatu dalam sakit yang mereka derita. Tuhan memberkati dan memeluk mereka dalam setiap masa di mana mereka memasuki masa lanjut usia. Biar janganlah mereka kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, tetapi justru dengan bertambahnya usia, mereka tetap tahu bahwa sampai masa tua pun mereka tetap dicintai dan disayangi oleh Tuhan dan keluarga. Kami juga berdoa bagi semua kami yang akan memasuki minggu yang baru. Minggu ini masih penuh dengan rahasia bagi kami, tetapi sebagaimana Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami di minggu yang lalu, maka minggu ini pun kami percaya dan beriman Tuhan akan jalan bersama-sama dengan kami. Dalam pekerjaan kami sebagai aparatur sipil negara, sebagai pegawai swasta, sebagai anggota TNI dan Polri, sebagai pekerja-pekerja dalam berbagai bidang, pedagang dan juga petani, maupun juga setiap kami membuka apapun usaha di rumah, di kios, di bengkel, dan segala pekerjaan-pekerjaan lain. Tuhan kiranya memberkati. Izinkan kami mendapatkan berkat Tuhan dari setiap tugas dan tanggung jawab yang kami angkat di hadapan Tuhan. Demikian juga Bapak, ketika kami mau memberi diri untuk pelayanan di minggu ini, baik pemimpin ibadah-ibadah rutin dan ibadah-ibadah lainnya, Tuhan kiranya memberi kami hikmat-Mu dalam setiap persiapan para pelayan. Jemaat Tuhan yang akan menghadiri ibadah-ibadah ini juga diberikan kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu ini Bapak, kami bersama-sama merayakan kebersamaan kami dalam Minggu beri seraya menerima tentang berkat-berkat yang ada pada kami. Kami berdoa Tuhan, ini adalah bukti kami melakukan sesuatu yang kecil dengan harapan bahwa sesuatu yang ada di tangan kami, yang ada pada kami ini, kami serahkan di hadapan Tuhan seraya berbagi dengan orang-orang yang ada dan hadir dalam ibadah ini. Siapapun tangan yang telah memberi persembahan hari ini dalam minggu berseri ini, kami berdoa bagi mereka. Tuhan kiranya melihat keikhlasan dan kerelaan hati mereka. Bahkan ketika sebentar kami mengambil bagian kami mengambil sesuatu yang kami butuhkan, yang kami inginkan, izinkan dengan penuh sukacita juga kami menikmati setiap berkat yang disediakan bagi kami. Ya Tuhan, biarlah dalam segala hal yang kami alami bersama-sama sebagai satu jemaat, terus menumbuhkan rasa persaudaraan kami satu dengan yang lain. Minggu ini kami akan mengakhiri minggu bulan Juli 2026. Kami akan mempersiapkan memasuki bulan yang baru di bulan Agustus di tahun ini. Tuhan kiranya memberkati kami dengan segala hal yang kami butuhkan, yang kami rindukan di bulan yang baru dengan harapan yang baru. Demikian juga kami ingat dan berdoa bagi setiap hamba-hamba kasih kami yang karena cinta dan kesetiaan Tuhan bagi hidup mereka diperkenankan untuk
jalani kehidupan dalam usia yang baru. Kami berdoa bagi mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran di minggu yang lalu maupun juga di minggu yang akan kami masuki ini. Kami berdoa bagi Bapak Samuel Tolasik, anak Ciklin Kiat, Ibu Penatua Julina Kiat, dan juga anak Julio Tolasik dan Askar Kiat, bahkan juga saudara Rayandi Markus Balau. Bahkan setiap anak-anak kami yang masih kecil, Kairos, Marcel Sesun, dan semua anak-anak lain. Kami berdoa bagi mereka dengan pertumbuhan dan kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan mereka. Biarlah dalam usia yang baru mereka tetap melihat cinta dan pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan kami yang akan merayakan ulang tahun di minggu yang baru ini. Kami berdoa bagi saudari Magdalena Tolasik, anak Christian Adu, anak Alfian Otto, anak Yenti Baisila, maupun juga anak Gwendun, saudari Jen Dasik, dan juga Ibu Oma Juliana Kiak Otto, dan juga Ibu Devi Tona Bui. Terima kasih untuk satu tambahan usia yang Kau beri bagi mereka. Berjalanlah terus bersama-sama dengan mereka dalam meniti hari-hari yang Tuhan izinkan mereka masuki. Biarlah dalam cinta dan perkenan Tuhan mereka tetap melihat kebaikan-Mu. Demikian juga dengan Bapak Henry Pangidai dan Ibu Enci Pangidai yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan di minggu yang lalu. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan terus bersama-sama dengan kedua hamba kasih kami sebagai suami istri bersama anak-anak yang Tuhan beri bagi mereka. Biarlah rumah tangga ini menjadi berkat bagi setiap orang. Dan pada pagi hari ini kami terus berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Mesih Cirebon Timur, dengan segala pelayanan kami secara istimewa demi Keraton Enos. Demikian juga pemerintah kami, bangsa Indonesia, dan kami percaya Bapa tangan-Mu terus memberkati Indonesia ini dalam segala polemik-polemik yang ada. Pada akhirnya Bapa, kami menyerahkan seluruh pelayanan kami yang bertugas sebagai koster, song leader, organis komando, selain majelis jemaat yang bertugas, dan setiap kami yang memberi diri untuk pelayanan hari ini. Tuhan memberkati kami dan menjadikan pelayanan ini berkat bagi orang lain. Ini doa, ini permohonan kami Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sampai berakhirnya hari ini ke dalam tangan Tuhan. Perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing adalah perjalanan yang membawa kami kepada keselamatan. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita yang menjalankan pendidikan Kristen dalam keluarga, setiap hal kecil adalah dalam kehidupan kita. Yang kecil, yang baik dan yang benar akan berdampak besar bila dijalankan sebagai bentuk kepedulian dan pembaharuan untuk memuliakan Allah. Lakukan terus-menerus sebagai cara untuk menunjukkan kasih Allah, walau sendiri dan berbeda, tapi Allah turut bekerja. Pembaruan dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dari setiap aksi pelayanan dan pekerjaan kita di minggu ini. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 422. Kita menyanyikan bait 1 dan 2 dalam keadaan berdiri. Jadi
dan pikiranmu kepada Tuhan, mari kita memohon berkat daripadanya. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian. Ia mencurahkan kepadamu berkat yang berlimpah-limpah, sehingga 153 orang yang hadir saat ini menjadi berkat bagi samamu dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Kembali satu dulu bagi kita sekarang. Kita mendengarkan warta pelayanan. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat Terpelajar Noas, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat kami yang telah hadir dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun hal-hal bahagia lainnya. Atas nama Majelis Jemaat Terpelajar Noas, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marshal Depala yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan ibadah Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026 itu nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Depala SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama yaitu jadwal ibadah rumah tangga. Raya Galilea hari Selasa di rumah Bapak Arnold Monat dan hari Jumat di rumah Bapak Jonathan Noto. Raya Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Martin Bola dan hari Jumat di rumah Ibu Helena Bola Tanium. Raya Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Adrianus Tonak dan hari Jumat di rumah Bapak Alfred Tonak. Raya Pelita hari Selasa di rumah Bapak Iman Dami dan hari Jumat di rumah Bapak Oktobai. Raya Tasik hari Selasa di rumah Ibu Dince Rui Pagi dan hari Jumat di rumah Bapak Oscar Rui. Raya Iglesia hari Selasa di rumah Bapak Josker Tonak dan hari Jumat di rumah Bapak Sumai Angga yang akan dipimpin oleh Cabi Frena Poy. Raya Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Charlie Moy dan hari Jumat di rumah Bapak Yakob Otter. Raya Nevada hari Selasa di rumah Bapak Martin Dasi dan hari Jumat di rumah Bapak Sakarias Dasi. Raya Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Julius Bailau dan hari Jumat di rumah Ibu Erna Bailau. Raya Talenta hari Selasa di rumah Bapak Moses Prasik dan hari Jumat di rumah Bapak Lukas Bailau. Raya Laharui hari Selasa di rumah Bapak Johan Pangidai dan hari Jumat di rumah Ibu Yuliana Tiap. Dan Raya Golgota hari Selasa di rumah Bapak Soleman Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Nikodemus Turasi. Yang berikut jadwal ibadah kategorial, yaitu ibadah sekolah minggu bertempat di gereja, pemimpin pengajar bab, ibadah lansia hari Senin di rumah Upah Mateus Kiau, pemimpin penatua Agatha Bailawa Kapitan. Ibadah perempuan gengit hari Senin ibadah perempuan sebentar itu tepatnya di Pantai Leli
itu pemimpinnya Bapak Pendeta Marshal Faat. Waktunya itu pukul 14.00 WIB. Ibadah Bapak hari Kamis di rumah Bapak Daun Bau. Pemimpin Penatua Hendrik Panggidae. Ibadah pemuda hari Kamis bertempat di gereja, pemimpin Saudari Indri Kerasik. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Rehan Boib, pemimpin Saudara Waniel Kerasik, MC anak Iga Oto dan anak Diana Meru. Ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja, pemimpin Capik Rena Boy. Waktu lain-lain yang pertama, jiwa yang hadir 153, di antaranya laki-laki 43 dan perempuan 110. Informasi tambahan yaitu diinformasikan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026 akan dilakukan pengembaraan untuk pengurus UPP kaum bapak, kaum ibu, pemuda, BPP Panitia Pembangunan dan juga Sekretaris 2. Ada informasi tambahan lagi yaitu waktunya itu jam 7 malam untuk ibadah pengembaraan ini. Yang berikut yaitu informasi keuangan, yaitu penerimaan pengeluaran dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Juli tahun 2026, yaitu yang pertama penerimaan yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 19 Juli 1.702.000 rupiah. Persembahan ibadah rumah tangga 1.924.000 rupiah. Persembahan ibadah syukuran 116.500 rupiah. Penerimaan lelang 100.000 rupiah. Persembahan ibadah kategorial 622.000 rupiah. Total penerimaan untuk minggu ini 4.464.500 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran ada 3 pengeluaran dengan total pengeluarannya 875.000 rupiah. Sehingga sisa saldo untuk minggu ini 3.589.500 rupiah. Sehingga total keseluruhan saldo 79.728.600 rupiah. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui wakil perayaan hari ini. Selanjutnya kita akan ada bela yang akan dipimpin oleh Ibu Esti Diabolo. Salam Papa dan Mama. Salam. Masih dingin kok. Mari kita senyum dulu ini pagi-pagi hari kita sedih. Ini pas lelang kalau mulai salah tidak ada. Nah, mama ini ada berapa? Oh, banyak sekali. 1, 2, 3. Ini pisang apa, Mas? Ayo. Pisang goreng. Kalau yang ini pisang susu. Pisang susu 1 tandan besar ini. Ya, saya bilang besar. 30.000 satu kali. Satu kali 30.000. 2 kali 50.000. 3 kali 50.000. Beda. Ya. Yang ini pisang. Ini pisang apa ya? Pisang meja. Pisang meja 30.000 satu kali. Satu kali 30.000. 2 kali 50.000. 3 kali 50.000. Masuk di belakang.
Yang paling besar ini Mama, ini sudah ada yang masak tetapi ada yang mentah bisa dibuat keripik pisang. Satu tangan besar 50.000 satu kali. Pisang gereja. Jadi tidak ada bubur gereja saja tapi ada juga pisang gereja. Satu kali 50.000. Dua kali 50.000. 60.000 satu kali. 75.000 satu kali. 75.000 dua kali. 3 kali 75.000 masuk di belakang dengan nama yang sama Bapak, label yang sama. Sisa yang ini bawang merah. Bawang merah 30.000 satu kali. Tambah berapa? 20. 50.000 satu kali. 2 kali 50.000. Tambah berapa? Iya. Tambah 20, 70.000 satu kali. 2 kali, 3 kali. Masih ada lagi? Oh, ini memang di dalam kan? Atau jangan sampai ini mau taruh di depan. Oh, ini di dalam. Bapak Mama jangan bilang ini baju orang mati. Ini baju dari seorang penjahit dan mau dipersembahkan, dilenangkan untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Ukuran S ya, kalau tidak salah. M, ukuran M. Warna langka ini, warna peach. Ya. Satu kali 100.000. 100.000 satu kali. 110.000 satu kali. Kain sasu mahal, ongkos jahit cuma halo. 110.000 satu kali. Ini dijahit dengan rajutan tenunan tangan yang begitu rapi dan indah. Wow, 110.000 satu kali. Ini untuk bapak-bapak. 110.000 dua kali. 3 kali 110.000. Mama finish selesai. Kalau tidak ada lagi, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang memberi dan terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang mengambil. Membantu UPP Perempuan Gemi, ibu-ibu yang hadir dalam ibadah hari ini. Sebentar kita beribadah tetapi ada persiapan makan untuk kita makan bersama. Dan untuk itu mari kita sama-sama menuju ke wilayah tempat di mana kita berada supaya kita sama-sama menyiapkan makan siang itu untuk makan sama-sama. Kembali saya ingatkan untuk rayon wilayah 3, rayon yang ada di wilayah 3 itu nasi opor tahu dan lawat kol. Jadi kerjanya di saya rumah. Mari dekat-dekat dan kalau kerja sama-sama, habis itu kota ibadah sama-sama. Ingat, biasa mereka bilang begini, yang ibadat saya pilih, kota yang sama ibadat kota malu pilih. Mari kota sama-sama, ini momen kota sama-sama supaya kota disegarkan dengan firman Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Shalom untuk kota semua. 3 hal Bapak Mama yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah memberi persembahan lewat Minggu Berseri. Banyak yang melupakan minggu ini dan menyalahkan majelis jemaat, padahal sudah diwartakan minggu lalu juga. Jadi terima kasih untuk kepedulian. Saya percaya ini sederhana, tetapi tidak sederhana di tangan Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, kita akan memulai program memberi makan kepada anak-anak sekolah minggu dengan menyepakati bahwa setiap konsumsi di minggu tersebut akan diatur oleh ibu-ibu di rayon dengan dana stimulus dari kas rutin kita itu 400.000. Kita punya anak biasanya mentok di 75 orang. Nah, ini sesuatu yang kecil, 400.000 ini kecil di tangan ibu-ibu, tapi percaya bahwa dia akan jadi besar. Bapak Mama bisa menyiapkan makanan-makanan bergizi seperti kacang hijau atau nasi dengan daging atau dengan telur dan lain sebagainya untuk 75 orang anak. Untuk minggu pertama di bulan Agustus itu akan dilayani oleh ibu-ibu dari rayon Galilea
uangnya bisa diambil langsung sebentar. Di minggu terakhir bulan Agustus akan dilayani oleh rayon Getsemani. Jadi setiap bulan ada 2 rayon, awal minggu, awal bulan dan akhir bulan. Gitu ya Bapak Mama. Kemudian penembalaan hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu saya ingatkan untuk Bapak Mama badan pengurus yang telah diusulkan oleh PP. Saya menuliskan beberapa di sini. Ibu Bel Celince sebagai ketua badan pengurus ketua perempuan Gemi, Ibu Sevina Kiakbola sebagai sekretaris, dan Ibu Aplonia Otomotif sebagai bendahara. Ini dari badan pengurus. Badan pengurus ini antar waktu ya. Jadi mereka tidak 4 tahun. Mereka akan mengakhiri periodisasi mereka di tahun depan 2027. Ya sekitar hampir 1 tahun melayani di badan pengurus. Di kaum bapak ada ketua Bapak Govianus Lain, Bapak Masri Balau, dan Bapak Mantos Pia. Nanti pemuda ini dia punya ketuanya tidak ada. Belum ada sampai saat ini. Hanya satu saja di ini, dan di kelas global lain bahwa ketua pemuda tidak ada yang mau jadi ketua pemuda. Jadi kita berdoa khusus untuk teman-teman pemuda. Ini sebuah kemunduran yang luar biasa di tubuh pemuda. Tidak ada yang mau jadi ketua. Kemudian nanti dengan badan pengurus BPP panitia pembangunan, kita sudah ada pemilihan di persidangan tetapi belum diperhadapkan dengan serah terima. Nanti perhadapan duluan serah terima menyusul pemeriksaan BP3J di tengah tahun pelayanan. Itu saja Bapak Mama, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya jemput kita berdiri dengan senyum yang baik sekali, dengan wajah yang penuh gembira kita pujikan pujian salam damai.